Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Felario Atorik dengan NPM 211000043. Kepada yang terhormat Bapak Erik Ernawan selaku dosen pengampu, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Secara sederhana, arti kewirausahaan atau yang biasa disebut entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan. Berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Menurut Peter F. Drucker, mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Namun di sini juga ada, menurut Zimmerer, mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Nah, yang tadi itu adalah pengertian dari wirausahaan atau yang bisa disebut entrepreneur. Selanjutnya di sini ada entrepreneurship, yaitu entrepreneurship adalah aktivitasnya. Secara bahasa, entrepreneurship merupakan aktivitas sebagai berbisnis dengan ciri khas kreatif, inovatif, keberanian, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala tantangan bisnis yang ada. Entrepreneurship juga dikenal sebagai sebuah proses untuk memulai, mengembangkan, mengelola, serta mengoperasikan sebuah bisnis baru dan bersedia terlibat dengan segala risiko yang ada untuk bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dan di sini juga ada risiko dalam membangun usaha biasanya akan muncul dari berbagai macam hal, mulai dari hal terlihat sepele hingga yang terlihat rumit. Hal-hal yang dimaksud seperti permasalahan yang dialami oleh seorang wirausahaan dengan karyawannya, sistem manajemen usaha yang berantakan, tidak melakukan riset ketika membangun usaha, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis risiko usaha yang perlu diketahui ada 6, yaitu keuangan, risiko, risiko permodalan, risiko perusahaan, risiko operasional, risiko teknik, dan juga risiko pasar. Risiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan menurunnya penjualan. Lalu yang kedua, risiko permodalan. Risiko permodalan adalah suatu risiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat sehingga menimbulkan kerugian. Ketiga, risiko perusahaan. Risiko usaha memberikan dampak buruk bagi perkembangan usaha disebut dengan risiko perusahaan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menjaga kualitas dari produk yang diperdagangkan. Kualitas yang baik membuat pembeli selalu ingin membeli produk tersebut. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul karena setiap bagian-bagian di usaha tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. C. Terjadinya risiko operasional disebabkan karena beberapa hal, seperti permasalahan SDM, tidak adanya inovasi dan kualitas produk, salah mengambil keputusan, dan lain-lain. Yang kelima, ada risiko teknik. Risiko teknik adalah risiko usaha yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pengecekan alat produksi dan kualitas CSDM harus terus ditingkatkan supaya risiko teknik tidak terjadi. Yang keenam, ada risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang muncul akibat adanya perubahan zaman, baik itu gaya hidup, pelanggan, dan adanya produk baru yang lebih unggul. Maka dari itu, sudah seharusnya kalau setiap perusahaan terus melakukan inovasi supaya bisa mengikuti kondisi atau pasar dan dapat bersaing dengan produk-produk dari perusahaan lainnya. Nah, yang tadi itu adalah rangkuman tentang kewirausahaan atau entrepreneur. Lalu yang berikutnya adalah kaitan kewirausahaan dengan profesi hukum. Kewirausahaan dan profesi hukum memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Para wirausahaan
membutuhkan keahlian hukum untuk menjalankan bisnis mereka dengan sukses dan profesional. Hukum dapat memanfaatkan jiwa wirausaha untuk mengembangkan praktik mereka dan melayani klien mereka dengan lebih baik. Yang pertama, memulai dan menjalankan bisnis. Hukum bisnis. Wirausahaan membutuhkan pengetahuan tentang hukum bisnis untuk mendirikan dan menjalankan bisnis mereka secara legal dan patuh. Ini termasuk memahami undang-undang tentang pembentukan perusahaan, kontrak, hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, dan kepatuhan pajak. Lalu yang kedua, memberikan layanan hukum. Di sini ada kewirausahaan hukum, yaitu pengacara dapat menggunakan jiwa wirausaha untuk mengembangkan praktik hukum mereka dan melayani klien mereka dengan lebih baik. Ini dapat mencakup menawarkan layanan hukum inovatif, menjangkau klien baru, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi praktik mereka. Lalu, yang ketiga, meningkatkan ekosistem kewirausahaan. Di sini ada advokasi hukum, yaitu pengacara dapat mengadvokasi kebijakan yang mendukung wirausahawan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang tadi yang dijelaskan itu adalah tentang eh, kaitan kewirausahaan dengan profesi hukum. Lalu selanjutnya, ada prinsip kewirausahaan yang dapat memberikan penguatan dalam profesi seorang sarjana hukum. Nah, di sini kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir dan kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah hukum, menciptakan strategi baru, dan menentukan solusi yang out of the box. Risiko yang ketidakpastian, mampu mengelola risiko dan ketidakpastian dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Serta setiap menghadapi tantangan yang muncul, pemahaman pasar dan pelanggan, memahami kebutuhan pasar dan klien sehingga dapat memberikan layanan hukum yang relevan dan efektif. Lalu selanjutnya, kesan dan pesan dari tugas kelompok. Jadi, saya mendapatkan ilmu lah dari seorang wirausahaan yang di bidang cuci sepatu. Saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana awal mula dia memutuskan untuk mengambil pekerjaan cuci sepatu, resiko yang dia dapat, lalu eh, apalah yang harus disiapkan sebelum terjun ke dalam bidang cuci sepatu ini. Lalu eh, apa yang akan dilakukan ke depannya nanti seperti itu. Lalu ada harapan dengan mata kuliah. Di sini saya mengharapkan bahwa apa yang saya dapat di mata kuliah kewirausahaan ini dapat saya aplikasikan ke dalam kehidupan nanti, yang which is saya juga ingin terjun di dunia bisnis dan mungkin ilmu yang saya dapat akan saya aplikasikan di bisnis yang akan saya mulai nantinya. Nah, lalu yang terakhir kesimpulan kelompok. Jadi saya di dalam kelompok ini beserta kawan-kawan saya, kami semua mendapatkan ilmu barulah tentang yang tadi saya sebutkan juga, proses untuk eh, mencap keberhasilan seorang wirausahaan yang bekerja di bidang cuci sepatu itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.